Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para pinisepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat karunia taufik hidayah telah diberikan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kesehatan, diberi waktu luang, as-sihah wal faragh, diberi sehat dan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali di tahun 2022 Masehi. Ini semua adalah berkat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa umur kita. Allahumma tawil umurana ya Allah, berikanlah kesempatan panjang umur kami untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya umur kita, Bapak Ibu yang terhormat, dengan pergantian tahun, maka sudah barang tentu jatah hidup kita itu sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara otomatis. Cuma terkadang tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang terhormat, terlena. Jadi pergantian tahun dari 2021 kemarin dan hari ini kita memasuki 2022 sudah pada tanggal yang ketiga insya Allah. Maka jatah hidup kita di dunia ini berkurang, Bapak Ibu yang terhormat. Dan kemarin saya ada kegiatan di luar kota, saya mendengar melihat grup itu Ustadz kita, Ustadz Dr. Andus Haji Abdul Aziz MPDI, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir untuk memberikan pengajian di Teluk Buli sana, belum sempat itu sudah dipanggil oleh Allah. Itu mudah-mudahan syahid ya. Jadi mati yang mulia, husnul khatimah. Artinya tengah memperjuangkan dan tengah mensiarkan dinullah, agama Allah. Dan memang dakwah itu sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi sampai ajal menjemput kita. Dan beberapa ustadz-ustadz kita, kalau dihitung itu sudah kurang lebih dari 4 atau 5 itu ya. Mulai dari kajian Ustadz Allah yarham Muhammad Hatta, kemudian Ustadz Muhammad Syafi'i, kemudian Ustadz Dr. Wahab Mastur, kemudian Ustadz Abdul Aziz ini, kemudian subhanallah masih banyak lagi yang kalau kita hitung semuanya yang Ustadz kita rutin di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Dan secara otomatis Bapak Ibu yang terhormat, kita juga demikian. Jangan dikira Anda hidup terus.
Tidak ada satu kalimat pun dari Allah Subhanahu wa taala yang bakal kita tahu bahwa besok kita masih hidup. Ya. Apa Anda bisa menjamin bahwa Anda besok masih hidup? Tidak akan bisa, Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya hati-hatilah di dalam menyikapi hidup ini. Apa yang harus kita perbuat? Orang yang bijak itu, kata Rasulullah, orang yang selalu mengadakan muhasabah. Itu orang cerdas, orang pinter. Makanya di awal tadi ada salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 pada ayat yang ke-18 itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi. Nah, kita ini banyak sekali yang diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu hidup oleh Allah, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya bakal ditanya. Bakal ditanya itu, akan dihisap. Bahwa saya sering mengingatkan diri saya dan juga hadirin terhormat, bumi yang kita pijak ini, hadirin, akan merekam seluruh perilaku kita. Jadi tidak main-main. Bumi yang kita injak ini, kita lewati ini semuanya akan merekam semua perilaku kita dalam hidup ini. Dan itu kita harus yakin. Dan orang-orang yang beriman itu tidak ada kalimat yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Lalu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Berbeda dengan orang-orang kafir, hadirin yang terhormat. Orang-orang kafir itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi nanti dulu, kan gitu. Oleh karena itu, mari kita melakukan introspeksi muhasabah dalam kajian kita kali ini. Beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sudah garis bawahi. Kata muhasabah, hasabah yuhasibuh, hisabat. Itu mengandung makna engkau menghitungnya, lakukan evaluasi, lakukan introspeksi. Jadi ini bahasa ini dipakai introspeksi atau evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini sering kita lupa, Bapak Ibu yang terhormat. Sehingga ada peribahasa Indonesia itu mengatakan bahwa kuman di seberang lautan itu akan tampak sekali, sedangkan gajah sebesar itu di pelopak mata kita itu tak tampak. Ini artinya bahwa kita sekali cerdas sekali di dalam mengevaluasi atau menghitung diri orang lain, menilai diri orang lain, daripada menilai dan melihat bahkan sekaligus mengevaluasi kekurangan dan kelemahan pada diri kita. Ini yang menjadi kelemahan kita, Bapak Ibu yang terhormat. Karena muhasabah di dalam Islam itu meliputi hubungan seorang hamba Allah dan juga erat kaitannya dengan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah lainnya, terutama sesama manusia. Di dalam satu riwayat seperti saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang yang pandai itu adalah orang yang melakukan muhasabah, orang yang selalu melakukan perhitungan. Dan ini pentingnya muhasabah di dalam menyikapi atau di dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu yang terhormat. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal yang ketiga di 2022. Gitu. Berarti jatah hidup kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat
kita akan mengikuti para ustadz yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti. Dan tidak bisa diundurkan oleh Al-Qur'an, sudah jelas sekali itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ketentuan akhir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita, itu maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan atau tidak bisa dimajukan barang sesaat pun. Oleh karena ini penting sekali untuk kita sampaikan, karena memang manusia banyak lupa dari hal yang ini. Ya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Shaddad ibnu Aus, Shaddadin ibnu Ausin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang pandai itu adalah orang yang selalu mengadakan evaluasi, selalu mengevaluasi, selalu muhasabah, selalu mengadakan perhitungan terhadap dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Itu menunjukkan bahwa dia selalu siap, dia selalu cerdas, mempersiapkan diri sebelum kematian datang menjemputnya. Ini orang cerdas. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya setelah berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu hidupnya selalu didorong oleh hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu. Padahal hidup ini sesungguhnya adalah kita bagaimana berupaya untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Karena keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi dan tidak akan pernah sampai. Karena keinginan manusia itu tidak akan berhenti. Itu kalau sudah pingin ini, maunya ini, sudah punya ini, sudah mau, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seseorang yang sudah memiliki harta yang banyak itu diibaratkan seperti emas seberat sebesar gunung Uhud itu, dia kalau punya satu, maka dia mempunyai keinginan untuk memiliki dua. Kalau sudah punya dua dan orang lain memandang bahwa itu adalah harta yang luar biasa banyaknya, dia masih belum puas juga, dia menginginkan lebih dari itu, kalau bisa tambah lagi. Maka sampai kapan itu berhenti dari keinginan yang tidak terkenal tidak berhenti dari kepuasan itu? Maka sampai, kata Rasulullah, sampai mulutnya ini sudah disumpal dengan tanah itu baru berhenti dari situ. Inilah manusia. Jadi hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, Bapak Ibu yang terhormat. Lalu selalu berangan-angan. Ya, panjang angan-angan. Tulal amal. Ini tidak bagus. Maka orang bijak itu orang yang selalu mengevaluasi diri, bukan selalu melihat kekurangan orang lain. Kita kan tidak. Berbeda dengan satu organisasi, maka organisasi itu perlu ada evaluasi. Evaluasi tahunan umpamanya. Dan itu tidak menyimpang dari aturan mainnya agama. Sementara kekurangan seseorang, kadang-kadang orang ini kan merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Maka Bapak Ibu yang terhormat, boleh jadi tukang becak yang kita lihat dan kita remehkan itu nanti di hadapan Allah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bernasib. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan orang lain dan tidak boleh juga merasa lebih suci. Dalam hal muhasabah ini Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala diangkat menjadi khalifah, kalimat yang keluar dari dirinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
musibah. Berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Orang berebutan itu, meraih tampuk kekuasaan, kedudukan, bila perlu mengeluarkan duit yang begitu miliaran. Berani bayar berapa, yang penting saya bisa duduk di situ, meskipun nanti saya jadi boneka dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Amirul Mukmin Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian. Pada suatu ketika Amirul Mukmin menganjurkan kepada sahabatnya dan umat yang dipimpinnya, dia selalu memberikan anjuran kepada kaum muslimin dengan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti, pada kehidupan yang kekal abadi, di mana kita tidak akan bisa lari dari kehidupan itu. Dan kita tidak akan bisa pernah meminta pertolongan dari siapapun kecuali diri kita dengan amal yang selalu melekat dan bisa memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah. Hitung-hitunglah diri kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Ini pelajaran yang berharga buat kita semua, termasuk yang menyampaikan ini dan juga Bapak Ibu yang mendengarkannya. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Seluruhnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Wa innama yakhiful hisaba yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagi orang-orang yang selalu menghisap dirinya di saat dia hidup di dunia ini. Akan ringan perhitungannya, akan ringan hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia ini dia selalu melakukan introspeksi, melihat apa-apa yang kekurangan ada pada dirinya, mengevaluasi tentang berbagai macam hal dalam kaitannya dengan kehidupannya. Oleh karena itulah kita perlu memahami aspek apa saja yang perlu kita perhatikan, apa saja yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita mampu untuk melaksanakannya. Yang paling penting, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, aspek yang pertama adalah aspek ibadah. Dalam ibadah mahdoh sudah ada barang tentu, kita sudah mengikuti imam, karena imam itu, kata Rasulullah, dijadikan untuk diikuti. Maka manakala imam bertakbir, kita juga bertakbir. Dan pembahasan tentang orang yang mencuri di dalam sholat itu sangat-sangat berbahaya, dan sudah kita temukan sampaikan pada tahun yang lalu tentang bagaimana pencuri-pencuri dalam sholat itu, yaitu mereka berupaya bersama dengan imam atau bahkan mendahului dengan imam, itu akan batal. Aspek ibadah. Dan aspek ibadah ini, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, salah satu aspek muhasabah dari tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Dan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Berapa banyak Allah memberikan peringatan kepada kita dengan erupsinya Gunung Semeru dan juga datangnya berbagai macam bencana. Batu yang mengalir itu tanpa air. Kalau orang-orang beriman akan melihat
Ini merupakan adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banjir, begitu kekuatan dahsyatnya. Dan orang-orang beriman itu melihat bahwa ini adalah kebesaran dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi menunjukkan kekuasaannya. Nah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengerjakan dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah kita ini yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amalan inilah yang akan menemani kita di hadapan Allah nantinya. Jangan main-main dengan ibadah. Jangan ditambah. Ya. Kalau satu Islam yang kita peluk selama ini, jangan mengikuti Islam Nusantara. Meskipun mayoritas ulama mengikutinya, akan tetapi masih ada banyak juga ulama yang lurus di dalam mempertahankan kemuliaan dan Islam itu. Memang umat Islam itu diadu memang dulu dengan datangnya Syiah, kemudian dengan Islam Lahore, itu kiriman dari Inggris. Berbagai macam aliran-aliran itu dimasukkan untuk mempropaganda Islam yang murni. Justru malah sekarang ini benci Arab. Kalau benci Arab, sholatnya jangan menghadap di Ka'bah sana, kan gitu. Dia sholat takbir pakai bahasa Arab, tapi urusan Arab dia benci sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus cerdas, Bapak Ibu yang rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini saya di saat ditanya itu, ini cobaan dari Allah. Umat Islam ini sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkanlah akidah kita, Bapak Ibu yang terhormat. Karena dilihat di mata Allah seluruh amal ibadah itu bagaimana seseorang bertauhid kepada Allah, bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu yang terhormat, salah satu syaratnya orang selalu mentauhidkan Allah. Kemudian dalam kehidupan ibadahnya ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkuat rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadahnya lillahi Taala, tidak ada yang lain. Maka aspek ibadah ini sangat penting di dalam muhasabah. Apa selama mulai dari belajar kita bisa sholat sampai seumur kita ini, sudah baikkah ibadah kita? Sudah sempurnakah sholat kita, Bapak Ibu yang terhormat? Maka yang tahu itu adalah diri kita. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Itu aspek ibadah yang harus dievaluasi, yang harus terus-menerus kita melakukan muhasabah. Yang kedua, aspek pekerjaan. Kemudian di samping itu ditambah lagi aspek usia kita dan juga aspek rizki kita. Ini yang harus dievaluasi, bukan secara kedinasan, secara perusahaan. Bulan Desember mau berakhir ini, bulan tutup tahun, menghitung evaluasi berapa saldo, berapa keuntungan dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu yang terhormat. Meskipun itu sangat penting untuk kita ketahui dan yang menentukan bisa suksesnya kita di akhirat itu di saat kita di dunia ini. Dan itu jauh-jauh sebelumnya, Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah menasihati seseorang, ya. Dalam hadisnya, iktanil khamsan qabla al-khamsin, syababaka qabla haramika, wa sahhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam
pernah memberikan nasihat kepada seseorang dengan nasihat yang ini, sudah barang tentu nasihat ini juga untuk kita untuk bisa membuka perjalanan kehidupan di 2022 ini. Rasulullah, manfaatkanlah ikhtal khamsan qabla khamsin. Manfaatkan, gunakanlah 5 hal sebelum datang yang 5. 5 perkara ini sangat penting kata Rasulullah SAW sebelum datang 5 perkara yang lain yang kadang-kadang kita banyak menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting untuk kita semua. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir. Bapak Ibu yang hadir di sini, pulang ke rumah, bawakan nasihat-nasihat Rasulullah SAW ini untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, agar kita bisa pandai memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kata Rasulullah, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu yang ibadahmu sudah tidak kuat lagi. Kadang-kadang persendian, linu dan lain sebagainya yang membuat sujud kita terganggu, membuat duduk kita tidak sempurna lagi. Ini yang harus evaluasi. Dan ini adalah nasihat Rasulullah SAW. Gunakan waktu mudamu, masa sehatmu, masa mudamu yang masih kuat-kuat, masih semangat itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tuamu. Imamnya kalau baca panjang-panjang, yang tua sudah nggak kuat, mesti kursi di belakang ditaruh gitu. Tadinya berdiri, duduk, dan itu boleh. Kata Rasulullah, kalau sallu qaim, salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak kuat, fa illam tastati, fa illam yastati, manakala kamu tidak kuat untuk berdiri, maka kamu dengan duduk. Karena termakan usia Bapak Ibu yang terhormat. Yang kedua kata Rasulullah, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Mungkin saudara-saudara kita saat ini banyak yang sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa datang di masjid ini untuk berjamaah. Dan itu sudah pernah kita sampaikan, orang laki itu wajib jamaah di masjid. Dan ancaman Rasulullah akan membakar itu. Manakala tidak ada udzur syar'i, orang laki ngumpet di rumah. Harus jamaah di masjid. Dan orang laki kalau jamaah di masjid manakala suatu saat dia sakit, jatuh sakit, udzur syar'i, tidak bisa sholat di masjid, kata Rasulullah, pahalanya itu akan disamakan sebagaimana biasa dia datang ke masjid. Ini hebatnya Islam itu. Jadi gunakan kesempatan di saat sehatmu sebelum datang sakitmu. Sakit itu beberapa ustadz, termasuk yang kemarin ada diabetesnya, sudah itu sakit sekali. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ini juga harus evaluasi Bapak Ibu yang terhormat. Sahabat yang paling kaya di zaman Rasulullah SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Mau mencari cara untuk jadi miskin itu susah sekali. Abdurrahman bin Auf itu. Kalau kita mau cari kaya saja itu sulit sekali. Ini gitu. Abdurrahman bin Auf itu satu ketika kebun kurmanya itu ada hama itu. Menurut perhitungan, wah ini bisa rugi dan ini bisa bangkrut lah. Ternyata tidak. Beberapa tahun kemudian buah kurma yang terkumpul yang rusak itu ada penawaran
dari suatu daerah di mana kurma yang rusak itu bisa menyuburkan tanah dan bisa dipergunakan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang harganya berlipat-lipat. Awalnya kepingin supaya bisa bangkrut sedikit dari usahanya, ternyata tidak, ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa kata Rasulullah, nanti hisabnya Abdurrahman bin Auf di hari kiamat itu, nanti kamu jalan ke surga itu ngesot gitu. Kenapa ya Rasul? Tanya Abdurrahman bin Auf. Singkat saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, karena kamu kaya. Padahal sahabat itu kalau diberi kekayaan itu luar biasa, mengerti betul itu, tahu betul bagaimana harta ini dan bagaimana memanfaatkan harta ini. Maka nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, gunakanlah dengan baik. Dan yang keempat kata Rasulullah, masa luangmu, diberi kesempatan hidup. Dua hal yang sering dilupakan oleh manusia, as-sihah wal farq. Diberi sehat dan juga diberi kesempatan itu kadang-kadang kita lupa, kita sering melalaikan. Masa luang, sebelum datang masa sibuk, yang tidak sempat kita beribadah secara maksimal, secara khusyuk karena memang sibuk, waktunya sangat terbatas, sementara waktu sholatnya sudah mau selesai, mau habis, mau ganti waktu sholat yang baru karena disibuki oleh kesibukan-kesibukan dunia. Maka seakan-akan kita dikejar oleh waktu. Saat ini waktu sudah berubah, Bapak Ibu yang terhormat. Kita bisa beli jam yang mewah untuk meletakkan di tangan kita, Bapak Ibu yang terhormat. Akan tetapi kita tidak akan pernah sanggup untuk membeli waktu yang digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pedomani. Berapa juta jam tangan yang kita pakai, kita mampu membelinya, akan tetapi tidak ada satu pun yang mampu membeli waktu yang sudah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu yang sudah lewat itu tidak akan bisa ditarik dan bisa berputar lagi, tidak akan bisa. Lewat. Apakah kita bisa mampu memanfaatkannya dengan baik? Atau lewat begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini? Masa luangmu, kata Rasulullah, sebelum datang masa sibukmu. Kadang-kadang dengan bangganya, ya Allah maafkan kami, mohon maaf kami sedang sibuk ya Allah. Beraninya. Dan yang terakhir, masa hidupmu. Di saat hidup, sebelum datang masa kematianmu, di mana hak prerogatif Allah. Hidup dan mati kita, Bapak Ibu yang terhormat, menjadi wewenang kekuasaan Allah. Hidup dan mati kita dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan masa hidupmu dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah sebelum datang ajal menjemputmu. Di awal tadi saya katakan, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa besok pagi dia masih hidup? Tidak ada satupun manusia. Maka camkan saudaraku nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diidolakan dan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat-sangat agung. Menasihati kepada kita, gunakan kesempatan hidup sebelum masa kematian. Yang ketiga, aspek yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, aspek kehidupan sosial.
Aspek kehidupan sosial ini, hubungan manusia dengan sesama manusia, bagaimana kita bisa berbuat supaya tidak saling menyakiti, karena kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesalahan dan dosa kita, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, Bapak Ibu. Hadis yang jarang disampaikan itu karena khawatir nanti manusia itu di dalam hidupnya selalu mengentengkan. Dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa dosamu sebanyak apapun itu, manakala kamu menghadap pada Allah dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan menerima taubat itu dengan senang hati. Besok kamu melakukan dosa lagi, kamu bertobat lagi, Allah terima tobatmu. Kamu lakukan dosa lagi, besok kamu tobat lagi, Allah terima tobatmu. Lah kalau orang bisa memanfaatkan kesempatan, wah kalau begitu aku maksiat nanti. Karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi diingat, siapa yang bisa memberikan jaminan di saat engkau melakukan maksiat kepada Allah, di saat itulah datang malakul maut untuk menjemput dan menyetopkan jatah hidupmu di dunia ini. Tidak akan bisa menjamin. Dalam kaitan dengan aspek hubungan sosial, kehidupan sosial, sebagaimana saya sampaikan, dosa kita kepada Allah manakala seseorang itu bertobat dengan taubatan nasuha, bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang bertobat kepada Allah sama dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Supaya apa? Ini nasihat dari Rasulullah agar orang itu manakala melakukan dosa kemudian merasa dirinya terhina, bahkan menyesal saja, itu juga merupakan tobat. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun, sepenuh langit dan bumi, dosa dan kesalahanmu, manakala kamu memohon dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dengan senang hati. Hubungan dengan sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat waktu itu menjawab bahwa menurut kami ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta benda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bukan itu yang dimaksud. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti, di mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Dia mengira bahwa semuanya akan bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping begitu banyak membawa ibadah, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, di samping itu dalam hidupnya dia senantiasa mendolimi orang lain yang dia belum sempat untuk minta maaf dan belum sempat untuk minta direlakan. Ini yang sangat berbahaya dan ini yang sangat berat di hadapan Allah. Akan dituntut dan akan dihisab, akan ditagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang terhormat. Ini manusia yang bangkrut. Sedikit demi sedikit amalan pahalanya diambil, disampaikan, diberikan kepada orang yang didolimi, orang yang disakiti. Sampai selesai pahala ibadahnya, belum selesai orang yang didolimi ini masih banyak yang menuntut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, Bapak Ibu yang terhormat.
Lah ini kebaikan sudah ditebus habis kebaikannya. Sementara masih banyak yang nuntut. Maka kesalahan-kesalahan dari orang-orang itu akan dikembalikan kepadanya. Ini manusia yang bangkrut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dalam kehidupan sosial kemanusiaan ini perlu dijaga. Kepada Allah sebanyak apapun, seberat apapun, meskipun di dalam Al-Quran dinyatakan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Akan tetapi dosa syirik itu sebelum meninggal dunia yang bersangkutan itu mohon kepada Allah dan bertobat kembali. Tidak melakukan perbuatan syirik lagi, insya Allah diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang meninggal membawa dosa syirik. Itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau hubungan dengan manusia ini teramat berat. Kita pernah menyakiti sesama. Apalagi menyakiti hati orang tua. Di era seperti sekarang ini, anak yang durhaka kepada orang tuanya, tanah yang di kebun itu yang tadi milik ibunya dan sudah diwarisi, sudah diberikan kepada anak perempuannya, pengaruh dari suaminya. Ibunya yang hanya mencari kayu bakar di kebun itu dilaporkan ke pengadilan. Diadili ibunya itu, naudzubillahi min dzalik. Dan itu realita kehidupan. Dan kata Rasulullah, dosa menyakiti hati kedua orang tua, dosa kepada bapak ibu kita itu tidak akan pernah ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi adab nanti di akhirat. Tidak. Dosa kepada orang tua itu nanti dirasakan di dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia. Maka sangat beruntung manakala Bapak Ibu masih punya kedua orang tua. Dan itu aset untuk akhirat. Semakin tua orang tua kita, semakin berat dalam merawatnya. Gitu. Terkadang sudah dikasih makan, cerita sama tetangga, saya belum dikasih makan sama mantu saya. Padahal itu baru sarapan beberapa waktu yang lalu, dan itu beratnya. Kecuali orang-orang yang sabar dan tahu tentang bagaimana memperlakukan orang tua. Kadang-kadang tidak repot-repot, ditaruh di pantai jompo. Ya, sudah ada yang ngurus. Padahal itu aset pahalanya luar biasa. Kenapa diserahkan kepada itu? Meskipun kita mampu untuk membayarnya, Bapak Ibu. Ini sangat-sangat ironis dan sangat-sangat memprihatinkan. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hadis di mana kebaikan-kebaikan itu habis, Bapak Ibu. Sementara banyak sekali kedoliman yang belum sempat tertebus. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, manusia yang bangkrut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, monggo. Nah. Ada? Kalau tidak ada, saya menyimpulkan dulu. Banyak sekali ayat-ayat tentang muhasabah itu. Bisa dikoreksi atau bisa dilihat lagi di surat kedua, surat Al-Baqarah. Ayat 235, kemudian surat Al-Haqqah ayat 18, bisa dilihat lagi di pada surat An-Najm ayat ke-32, kemudian bisa dilihat lagi di Al-A'raf ayat 201. Kalau kita melihat banyak sekali, dan salah satunya adalah di ayat 18 dari surat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menunjukkan bahwa muhasabah, evaluasi, introspeksi itu hukumnya wajib. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang yang selalu muhasabah terhadap dirinya sendiri. Sedangkan orang yang lemah adalah mereka orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Seorang yang bertakwa adalah mereka yang selalu membawa bekal. Dan bekal yang paling baik kata di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Ya, berbekalah kalian semua. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa Allah. Orang yang melakukan muhasabah itu salah satu ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dalam kesimpulan pembahasan kita kali ini, yaitu buah manis dari muhasabah adalah taubat. Orang yang bertobat itu, Bapak Ibu yang terhormat, akan jelas dan akan tampak dosa-dosa yang dilakukannya. Akan tetapi dia tidak sadar kalau Allah tetap memberikan nikmat kepadanya. Dosa dilakukan, dapat juga nikmat itu. Nyatanya saya melakukan maksiat, hidupku makmur terus dan mengalir rezeki, tanpa disadari bahwa itu adalah bentuk istidraj, penangguhan menuju kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di Al-A'raf 182, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia tidak terasa itu, Bapak Ibu yang terhormat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan itu Allah luar biasa dan Allah maha hebat untuk melakukan seperti itu. Dibiarkan, diluluhkan oleh Allah. Nanti secara berangsur-angsur kami tarik mereka itu dengan cara Allah sendiri tanpa mereka ketahui. Dan ini sangat-sangat menakutkan kita, Bapak Ibu yang terhormat. Dan memang kebanyakan orang kalau diberi musibah itu cepat sekali itu dekat dengan Allah. Tapi kalau umpamanya diberi kenikmatan, itu dia tidak sadar bahwa kenikmatan itu juga merupakan bentuk bagaimana cara Allah untuk menangguhkan kebinasaan terhadap dirinya, manakala kesuksesan yang diraih itu dengan mendolimi manusia lainnya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Diri saya dan juga hadirin yang terhormat, perintah Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'anul Karim untuk selalu melakukan muhasabah. Hitung-hitunglah diri kita sebelum diri kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita. Maka sikapi hidup ini, Bapak Ibu yang terhormat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam nasihatnya, hidup ini manakala kita mendapat nikmat karunia dari Allah, wajib hukumnya untuk bersyukur, Bapak Ibu yang terhormat. Wajib untuk bersyukur. Wujudkan rasa syukur itu, minimal mengucapkan alhamdulillah. Wujudkan rasa syukur, kata Ibnu Taimiyah, tanamkan hati untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bentuk orang bersyukur itu. Dikasih banyak, semakin khusyuk, semakin rajin, semakin taat ibadah kepada Allah. Kenapa? Cinta kepada Allah, mahabbah ilallah. Dan yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam perjalanan hidup ini mana seseorang
terjatuh dalam lembah kemaksiatan, maka jangan lupa untuk segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai menunda tobat itu, karena keputusan kematian itu merupakan rahasia Allah dan tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan di bumi manakah dia akan dikebumikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang terhormat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kekhilafan itu berasal dari diri pribadi sendiri. Al-Fakir ini, yang lemah ini, masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, terus belajar dan belajar. Terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ibadah kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Ini cara-cara kita mensyukuri nikmat karunia Allah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang terhormat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.